Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Hatar dari Prodi Teknik Elektro semester 6. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan judul yang berjudul dengan Sistem Monitoring Kualitas Udara berbasis IoT dengan notifikasi real-time menggunakan MQTT Protocol. Di mana judul ini saya ambil berdasarkan literatur review jurnal yang telah saya buat pada mata kuliah metodologi penelitian. Berikut latar belakang yang mempengaruhi saya mengambil judul ini, yaitu kualitas udara merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan, di mana peningkatan emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, serta pembakaran sampah ini dapat menyebabkan penurunan kualitas udara yang berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring yang mampu memberikan informasi kondisi udara secara cepat, akurat, dan real-time, di mana penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring kualitas udara berbasis Internet of Things atau IoT dengan notifikasi real-time menggunakan Message Queue Telemetry Transport yang dimana disebut dengan MQTT Protocol. Sistem ini dikembangkan menggunakan microcontroller ESP32 sebagai pusat kendali, lalu juga sensor MQ135 untuk mendeteksi kualitas udara, serta sensor DHT22 ini untuk mengukur suhu dan kelembapan, di mana data hasil pembacaan sensor ini akan dikirim melalui MQTT broker, lalu menuju dashboard monitoring sehingga dapat dipantau secara daring. Lalu tujuan saya mengambil dari penelitian ini apa aja? Yang pertama, itu untuk memantau kualitas udara secara real time. Dalam mengukur parameter ini ada 3 poin, yaitu kualitas udara, suhu, dan kelembapan. Lalu juga ini mengirim data sensor ke dashboard menggunakan MQTT, lalu juga memberikan notifikasi otomatis ketika udara melewati batas aman, serta meningkatkan kecepatan respon pengguna terhadap potensi pencemaran udara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode literatur review, yaitu dengan melakukan literatur review pada jurnal ilmiah yang menjadi sumber penelitian, di mana diharapkan dengan penelitian ini dapat digunakan untuk sumber eksperimen, yaitu implementasi, perencanaan, dan juga penggabungan yang dimana pengujian sistem monitoring kualitas udara berbasis IoT menggunakan MQTT protokol ini sebagai pendeteksi tingkat polutan udara di perkotaan maupun di industri. Lalu di sebelah kanan ini ada sumber-sumber yang saya ambil, ada 15 sumber dari internasional maupun nasional, dan tahun terbitannya itu dari tahun 2021 hingga 2025. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu apa? Yang dimana pada penelitian terdahulu yaitu hanya membahas satu aspek tertentu, misalnya sensor ESP32 ataupun MQTT saja. Lalu juga fokusnya hanya pada implementasi perangkat, terus juga menggunakan sensor dan komunikasi sesuai kebutuhan masing-masing penelitian, tidak membandingkan banyak penelitian secara sistematis, dan juga sebagian belum membahas notifikasi secara lengkap. Dan penelitian aku adalah mengintegrasikan berbagai penelitian menjadi satu konsep sistem monitoring kualitas udara berbasis IoT yang utuh, fokus pada analisis, sistematis, dan perancangan konseptual berdasarkan berbagai referensi ilmiah. Lalu juga menganalisa alasan pemilihan kombinasi ESP32, MQ135, DHT22, dan MQTT protokol sebagai konfigurasi yang optimal. Lalu juga membandingkan berbagai penelitian untuk menemukan kelebihan maupun kekurangan dan peluang dari pengembangan tersebut. Terus juga mengusulkan konsep monitoring yang dilengkapi notifikasi real-time berbasis MQTT. Berikut ada gap penelitian yang dimana pada penelitian sebelumnya yaitu hanya ada 4 poin, yang dimana fokus pada sensor MQ135, fokus pada MQTT, fokus pada ESP32, dan hanya fokus pada implementasi. Lalu gap-nya apa aja? Itu belum membahas integrasi keseluruhan sistem IoT,
lalu juga belum menghubungkan MQTT dengan sistem monitoring kualitas udara secara lengkap, lalu juga belum mengkombinasikan dengan dashboard dan notifikasi real time, serta juga belum menyusun konsep sistem yang dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya. Berikut ada proses flowchart yang dimana dari start, inisialisasi sistem, koneksi ke Wi-Fi, koneksi berasal atau tidak, koneksi ke MQTT broker, koneksi berasal atau tidak, pembacaan data sensor, proses atau yang dimana dalam proses ini hitung dan klarifikasi kualitas udara, lalu ada tampilan data yang dimana ini secara real time ya, lalu juga ada kualitas udara aman atau tidak, dan lalu setelahnya ini baru dikirimkan notifikasi secara real time. Nah, di sini ada pembahasan yang dimana software Arduino ini fungsinya sebagai membuat dan mengubah program ke ESP32, MQTT broker, di mana fungsinya sebagai media komunikasi data MQTT, Node-RED atau Blink, di mana sebagai dasar monitoring data sensor, dan library MQTT ESP32, ini fungsi sebagai pendukung komunikasi MQTT pada ESP32. Lalu juga pada hasil penelitian ini dilakukan berbagai serangkaian tahapan studi literatur, yaitu dengan melakukan berbagai pengumpulan referensi pada jurnal internasional maupun nasional, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan Internet of Things, pemantauan kualitas udara, sensor MQ135, sensor DHT22, mikrokontroller SP32, dan MQ, titik protokol referensi-referensi tersebut dijadikan sebagai landasan teori yang menopang seluruh proses penelitian. Lalu setelahnya kajian pustaka ini selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah analisis kebutuhan sistem, di mana dilakukan identifikasi menyeluruh terhadap komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, yaitu mencakup sensor mikrokontroller, infrastruktur jaringan, konfigurasi MQTT broker, serta platform dashboard monitoring dan perangkat lunak pendukung seperti Arduino IDE. Penelitian ini juga membahas pengembangan sistem monitoring kualitas udara berbasis IoT yang memanfaatkan sensor MQ135 untuk mendeteksi polutan udara dan sensor DHT22 ini untuk mengukur suhu serta kelembapan lingkungan. Seluruh data sensor diproses oleh mikrokontroller ESP32 yang berperan sebagai pusat kendali sistem. Data yang diperoleh kemudian dikirim melalui protokol MQTT menuju dashboard monitoring sehingga pengguna dapat memantau kondisi lingkungan secara real time dari lokasi yang berbeda. Dan juga pemanfaatan MQTT ini dipilih karena memiliki mekanisme komunikasi yang ringan, cepat, dan efisien sehingga sangat sesuai dengan aplikasi IoT yang membutuhkan pertukaran data secara berkelanjutan dengan menggunakan bandwidth yang rendah. Hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa kombinasi ESP32, sensor MQ135, dan sensor DHT22, serta MQTT ini mampu menghasilkan sistem monitoring yang responsif, stabil, dan efektif dalam mendukung pemantauan kualitas udara secara otomatis. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil literatur itu, sistem yang dirancang ini menunjukkan performa yang baik dalam pemantauan, diharapkan dapat menunjukkan performa yang baik dalam pemantauan kualitas udara secara real time. Lalu juga sensor MQ135 diharapkan mampu mendeteksi berbagai gas berbahaya seperti CO2, amonia, dan asap dengan tingkat respon yang konsisten, sedangkan sensor DHT diharapkan dapat memberikan pengukuran suhu dan kelembapan yang akurat. Dan keunggulan utama dari sistem ini terletak pada penggunaan MQTT protokol yang terbukti memiliki tingkat package loss yang sangat rendah, lalu juga delay yang minimal, serta lebih hemat biaya dibandingkan protokol HTTP konvensional. Selain itu, fungsi monitoring sistem juga dilengkapi dengan fitur notifikasi real-time berupa alarm buzzer dan pemberitahuan pada dashboard ketika kualitas udara ini melebihi ambang batas yang telah ditentukan berdasarkan standar Air Quality Index atau AQI. Integrasi fitur monitoring dan notifikasi ini dijadikan sistem diharapkan menjadi sistem lebih responsif dan memberikan peringatan dini terhadap potensi pencemaran udara, sehingga dapat membantu pengguna meningkatkan kewaspadaan dan mengambil tindakan pencegahan secara cepat. Mungkin itu saja penjelasan dan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.